Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya, hari ini semuanya sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba Ibu mau absen dulu. Lihat kanan kirinya temannya siapa yang tidak hadir. Hadir semua? Wah, keren, hari ini hadir semua. Kalau hadir semua, coba Ibu pengen cek semangatnya. Apakah semuanya semangat? Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. We are the best. We are the best. The best, the best. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Wah, hebat. Sudah semangat semua? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, karena hari ini sudah semangat semua, coba Ibu pengen tanya, siapa yang kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Betul, kemarin kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada berapa sih? Ada 3, betul. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Betul, hebat. Kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, anak-anak, ternyata ketiga wujud benda yang sudah kalian sebutkan ternyata bisa berubah loh bentuknya. Yang semula padat bisa menjadi cair, yang semula cair bisa menjadi padat, yang semula cair bisa menjadi gas, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud pada benda. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya, siapa yang suka makan es krim? Wah, semuanya suka makan es krim. Kira-kira kalau kalian beli es krim, kemudian es krimnya lupa kalian makan karena keasyikan ngobrol, kira-kira apa ya yang terjadi pada es krim tersebut? Ada yang tahu? Meleleh, betul. Mencair, betul. Nah, es krim ini adalah salah satu contoh bentuk perubahan pada benda. Kita akan belajar 3 perubahan bentuk pada benda, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Tujuannya apa sih, Bu? Kita belajar perubahan wujud pada benda. Yang pertama, supaya kalian bisa mengetahui apa sih perubahan wujud pada benda. Yang kedua, supaya kalian bisa menentukan jenis-jenis perubahan wujud pada benda. Dan yang ketiga, supaya kalian bisa menemukan contoh-contoh perubahan wujud pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan ke depan. Di sini Ibu mempunyai gambar apa? Betul, es krim yang sudah mencair. Kira-kira es krim tersebut kenapa ya bisa mencair? Kepanasan, terkena sinar matahari. Betul sekali, es krim tersebut bisa mencair karena terkena sinar matahari. Sekarang Ibu mau tanya, es krim itu semulanya awalnya benda apa? Wujudnya seperti apa? Padat, betul sekali, es krim itu awalnya benda padat. Kemudian karena terkena sinar matahari, es krim itu berubah wujudnya menjadi benda cair. Betul sekali. Nah, perubahan wujud pada es krim tersebut dinamakan mencair. Dinamakan apa? Betul, mencair. Mencair ini terjadi karena benda tersebut menerima kalor atau panas, yaitu tadi seperti kata kalian, sinar matahari. Es
bekas krim tersebut bisa menjadi cair karena terkena sinar matahari. Nah, perubahan bentuk ini dinamakan betul mencair. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ini gambar apa ya? Es batu. Di sini siapa yang suka membuat es batu di rumahnya? Wah, semua suka membuat es batu. Kira-kira cara membuatnya seperti apa sih? Air dimasukkan ke dalam freezer, kemudian membeku. Wah, betul sekali. Nah, es batu ini juga merupakan contoh dari perubahan wujud benda. Tadi es batu ini semulanya wujudnya apa? Betul, cair. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, wujudnya berubah menjadi padat. Betul sekali. Nah, contoh perubahan yang terjadi pada es batu ini dinamakan membeku. Dinamakan apa? Betul, membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat seperti es batu. Nah, membeku ini terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau panas. Nah, karena di kulkas itu dingin, berarti air ini melepaskan kalor, melepaskan panasnya, sehingga berubah bentuknya menjadi padat, menjadi es batu. Betul sekali. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Ini gambar apa ya? Betul, gambar air yang sedang dimasak. Air yang sedang dimasak ini mengeluarkan apa ya? Asap, betul. Nah, asap ini yang keluar dari air yang sedang mendidih dinamakan uap. Dinamakan apa? Betul. Nah, kira-kira kalau kalian sedang masak air, kemudian kalian ketiduran, kalian lupa mematikan kompor, kira-kira air yang sedang kalian masak akan menyusut tidak? Akan berkurang tidak airnya? Berkurang, betul. Lalu kemana perginya air tersebut? Ada yang tahu? Betul, airnya berubah menjadi uap yang tadi. Nah, perubahan bentuk pada air tersebut dinamakan menguap. Dinamakan apa? Betul sekali. Nah, menguap ini perubahan wujud benda yang semula cair berubah menjadi uap. Betul sekali. Nah, ini juga terjadi karena air tersebut menerima kalor atau panas dari api dari kompor tersebut, sehingga air tersebut berubah bentuknya menjadi uap. Betul sekali. Nah, jadi secara mendasar perubahan wujud benda itu bisa terjadi karena benda tersebut menerima atau melepaskan kalor. Kalor itu apa? Panas. Betul sekali. Nah, sekarang dari penjelasan yang sudah Ibu utarakan tadi, apakah ada yang masih belum paham tentang 3 perubahan wujud benda hari ini? Ada yang masih bingung? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, bagus berarti. Baik, jika sudah paham semua, kita lanjutkan saja pembelajarannya. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sudah. Ibu akan membagikan kertas yang berisi tugas untuk masing-masing kelompok. Tugasnya adalah masing-masing kelompok harus mencari 1 contoh dari mencair, membeku, dan menguap dalam kehidupan sehari-hari. Tapi contohnya tidak boleh sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan bagi kalian kertasnya, silahkan kerjakan bersama-sama, silahkan berdiskusi, harus semua bekerja ya, tidak boleh ada yang tidak bekerja, harus dikerjakan bersama.
Ini untuk kelompok 1 silahkan ambil ke depan. Dan ini untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1. Nah, kelompok 1 apakah ada kesulitan? Oke, sedang mencari contoh menguap. Oke, dicari, semangat ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya pada ibu. Oke, silahkan lanjutkan. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Belum, satu lagi. Oke, yang mana yang belum? Membeku. Oke. Oh, sudah selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti kalian akan presentasikan ke depan ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Oke, karena sudah selesai, kita lanjut saja. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasilnya kepada teman-teman. Silahkan. Wah, hebat sekali, kelompok 1 sudah menjelaskan contoh-contohnya. Coba dari kelompok 2, apakah jawaban kelompok 1 sudah betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silahkan maju ke depan. Wah, kelompok 2 juga nggak kalah keren. Coba kelompok 1, apakah jawaban dari kelompok 2 sudah tepat? Tepat? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Wah, kalian hebat sekali hari ini. Sudah bisa mencari contoh perubahan wujud pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang perubahan wujud pada benda? Senang. Apakah ada yang masih bingung? Atau masih ada yang bertanya-tanya, belum mengerti? Apa ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Wah, hebat sekali, sudah paham semua. Nah, anak-anak, kita simpulkan bersama bahwa wujud benda itu tadi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Betul sekali. Nah, ketiga benda ini bisa berubah wujudnya. Nah, tadi perubahan wujud benda itu terjadi karena benda tersebut betul melepaskan atau menerima kalor atau panas. Betul sekali. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 perubahan wujud pada benda. Apa saja? Mencair, membeku, dan menguap. Betul. Mencair itu apa? Perubahan dari benda padat menjadi cair. Betul. Yang kedua, membeku, yaitu perubahan dari benda cair menjadi padat. Betul. Dan yang ketiga yaitu menguap, yaitu perubahan dari benda cair menjadi uap. Uap itu adalah gas. Perubahan benda cair menjadi gas. Betul sekali. Wah, ternyata kalian hebat ya, sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, karena waktunya sudah habis, kalian bisa kerjakan untuk tugas di rumah di buku paket halaman 20. Minggu depan akan kita periksa bersama-sama ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar lagi tentang perubahan wujud pada benda yang lain, yaitu menyublim dan mengkristal. Kalian bisa pelajari dulu di rumah ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.